Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi ini kita kembali bisa melanjutkan kajian rutin tafsir Al-Quran dari surat Al-Baqarah. Dan ini merupakan kajian terakhir sebelum Idul Fitri atau kajian terakhir di bulan Ramadan. Pada kesempatan pagi ini insya Allah kita akan masuk pada bahasan tafsir surat Al-Baqarah ayat 62. Yang ayatnya sudah kita bisa lihat sama-sama di layar. Kita bisa lihat di sini Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Wan nasara, dan orang-orang Nasara. Was-sabiin, dan orang-orang Sabiin. Kita jelaskan apa makna Sabiin, insyaallah. Man, jadi siapa saja yang amana billahi, beriman secara sungguh-sungguh kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir, wa amila sholihah, dan beramal soleh. Falahum ajruhum inda rabbihim. Falahum, maka bagi mereka, ajruhum, balasan atau pahala untuk mereka. Inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Wala khaufun alaihim, dan tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran atas mereka. Wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih. Nah, ini ayat yang insya Allah akan kita bahas sama-sama. Pada kesempatan beberapa waktu yang lalu, kita sampaikan bahwa tafsir Al-Quran ini sebagian sudah diterjemahkan. Dan di antara terjemahannya ada yang sudah dikumpulkan dalam web ini. Meskipun ada beberapa tafsir induk yang penting belum masuk di sini. Misalnya tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi belum masuk. Tapi ada beberapa tafsir yang lain sudah masuk. Sekarang kita coba lihat tafsirnya. Dari tafsir yang ada, kemudian nanti kita akan lihat bagian-bagian yang kurang atau belum tercover di tafsir ini, kita akan lengkapi. Kita mulai dari ke bawah dulu, ya, kita scroll tafsir yang pertama, bisa digeser. Ya. Nah, ada tafsir Muyassar. Tafsir Muyassar. Kita bisa lihat di sini. Tafsirnya disampaikan dengan ulasan singkat, ringkasnya. Yang dari situ kita bisa baca makna global dari ayat ini. Kita lihat di sini tafsirnya, ini tentu terjemahan karena tafsir Muyassar aslinya berbahasa. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman dari umat ini, yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, artinya mengimani Allah dan Rasul-Nya, dan mengamalkan syariatnya,
dan orang-orang yang hidup sebelum pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi, sebagai rasul dari umat-umat di masa lalu. Jadi ada orang-orang yang hidup sebelum itu, misalnya orang-orang Yahudi, Nasrani, Sobiin. Lalu dijelaskan di sini Sobiin. Mereka kaum yang masih berada di atas fitrah bawaan mereka tanpa memiliki ajaran agama baru yang mereka ikuti. Nah, mereka itu semua, kata kuncinya adalah beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang disampaikan oleh Allah SWT lewat Rasulnya. Nah, mereka semua itu bila beriman kepada Allah dengan benar, lagi murni, dan beriman kepada hari akhir, hari kebangkitan. Karena hari akhir itu disampaikan oleh semua nabi dan rasul. Nah, mereka semua itu jika beriman kepada Allah dengan benar dan beriman kepada hari kebangkitan atau hari akhir, hari pembalasan, lalu dibarengi dengan beramal soleh, dengan amalan yang diridhoi di sisi Allah, maka pahala mereka akan tetap utuh, akan lengkap dan tidak terkurangi sedikit pun di sisi Allah SWT. Dan orang-orang seperti ini akan diberikan pahala yang lain, balasan yang lain, yaitu tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa takut dengan apa yang mereka hadapi, dan mereka juga tidak sedih karena tidak mendapatkan sebagian kenikmatan dunia. Nah, kasih keterangan tambahannya. Adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad, nah ini, adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan para rasul yang diutus kepada seluruh umat manusia, maka Allah tidak menerima, ya, Allah tidak menerima dari siapapun ajaran agama selain agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam. Nah, kita lihat di sini, ayat ini tafsir ini menjelaskan sekaligus meluruskan tafsiran yang kadang disampaikan oleh sebagian tokoh Islam liberal atau yang lainnya, yang mengatakan bahwa orang Yahudi juga mereka akan masuk surga, orang Nasrani juga akan masuk surga. Alasannya karena kata mereka disebutkan di ayat ini. Padahal syaratnya adalah mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kebangkitan, beriman kepada hari akhir. Dengan semua rangkaiannya, termasuk nanti manusia akan dibangkitkan, yang nanti akan berujung dengan masuk surga atau masuk neraka. Dan itu berlaku dulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada pilihan. Mereka berimannya hanya kepada Allah, beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi pilihannya sudah tidak ada lagi yang lain. Kalau sebelum ini, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, masing-masing beriman kepada nabinya, kepada rasulnya. Maka orang Yahudi adalah orang-orang yang beriman pada masanya. Dan mereka dikatakan sebagai orang yang beriman, mereka layak untuk masuk surga ketika mereka mengikuti nabinya, rasulnya pada masanya, pada zaman. Setelah itu, tidak lagi. Jadi setelah itu, tidak ada pilihan lagi selain beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tafsirnya sederhana, tafsirnya ringkas, tapi jelas pesannya. Artinya,
Ini menguatkan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak ada seorang pun dari orang Yahudi, orang Nasrani yang mengetahui ajaran yang beliau bawa, kemudian tidak beriman, melainkan mereka pasti akan masuk neraka. Yang di sini disebutkan la khaufun alaihim walahum yahzanun, berarti itu menjadi bagian dari kenikmatan yang akan diberikan, dan itu salah satu dari sekian banyak kenikmatan di surga. Tidak akan mereka dapatkan karena mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ini berlaku untuk sekarang. Jadi sekarang nggak ada pilihan. Pilihannya ya masuk Islam. Di sini kalimatnya jelas, maka Allah tidak menerima dari siapapun ajaran agama. Jadi, kita belum menjelaskan sobiin apa. Jadi, meskipun kita tidak jelaskan sobiin, mau jelaskan apa saja, ajaran agama apapun, isme apapun, aliran apapun, kalau tidak beriman dengan Allah, tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW, maka lihatnya jelas masuk neraka. Jadi itu pilihan. Dan pilihan yang ada hanya cuma satu. Kalau sebelum mereka diutus menjadi nabi dan sebelum adanya Nabi Muhammad SAW diutus, mereka bisa mengikuti ajaran agama yang ada pada masing-masing umat. Nah, kemudian apa makna sobiin? Makna sobiin, soba, itu asalnya adalah miring atau condong. Al-mail. Jadi kalau kita mengatakan soba, itu artinya miring atau condong. Nah, ini digunakan untuk orang atau sekelompok orang, bisa aliran, paham, sekte, yang mereka ini dulunya bisa jadi dari Yahudi, bisa juga dari Nasrani, yang menyembah malaikat, menyembah bintang, planet-planet. Nah, istilah sobiin digunakan untuk itu. Nah, kemudian dijelaskan oleh beberapa ulama tentang maksud dari sobiin, seperti misalnya penjelasannya Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yang kebetulan kalau di web ini nggak ada. Bahwa sobiin, atau kalau dalam bentuk isim marfu'nya sobiun, bentuk jamak dari sobi, adalah orang-orang yang mencari agama baru. Kalau bahasa kita, orang yang murtad. Keluar dari agama yang ada selama ini, kemudian mencari agama baru. Maka dulu orang yang keluar dari Yahudi dinamakan sobi. Keluar dari agama Nasrani dikatakan sobi. Jadi pindah dari satu agama ke agama lain. Dalam Islam kita mengenal istilah murtad. Maka sobiin ini ketika mereka keluar dari Yahudi, keluar dari Nasrani, kalau mereka masih dalam fitrahnya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka mereka berhak mendapatkan surga yang Allah janjikan
ketika mereka masih berada dalam fitrahnya tersebut. Jadi itu dulu. Kalau sekarang tentu pilihannya hanya ada satu pilihan, itu masuk dalam Islam. Nah, ini yang dinamakan dengan swabi. Sekarang kita lihat tafsir berikutnya di bawahnya. Bisa digeser. Ini ada tafsir Mukhtasar. Ya. Kita bisa lihat di sini tafsirnya lebih ringkas. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, baik dari umat ini maupun dari umat-umat di masa lalu sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW, yaitu dari Yahudi, Nasrani, Sobi'ah, lalu kasih keterangan, pengikut beberapa orang Nabi yang memiliki keimanan kepada Allah dan hari akhir. Nah, kalau mereka iman kepada Allah dan hari akhir, akan mendapatkan ganjaran dari Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran bagi mereka atas apa yang mereka hadapi di akhirat, dan mereka tidak bersedih atas kenikmatan dunia yang terlewatkan. Ini ada keterangan tambahannya di sini untuk makna dari la khaufun alaihim walahum yahzan. Tidak ada kekhawatiran bagi mereka atas apa yang mereka hadapi di akhirat. Jadi mereka tidak takut dengan keadaan di akhirat. Karena apa? Karena keimanan. Karena modal penting di akhirat itu iman kepada Allah SWT. Kalau punya iman, dapatkan rasa aman, maka nggak takut. Ada yang nggak takut nanti diazab, nggak takut nanti akan mendapatkan kesulitan ini dan itu, karena punya modal iman. Kalau tidak punya modal iman, itu yang menakutkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa modal iman ini untuk kehidupan di dunia, kehidupan di alam kubur, alam barzah, sampai dengan kehidupan di hari akhir. Setelah Allah bangkitkan. Nah, mereka tidak takut. Kemudian, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih atas kenikmatan dunia yang terlewatkan. Maksudnya, tidak bersedih dengan kenikmatan dunia yang tidak didapatkan. Yang luput maksudnya. Tidak berhasil diraih. Seperti misalnya sekarang gini. Ini beberapa hari yang sudah dilewati dari bulan Ramadan. Ternyata ada yang terlewatkan. Sayang sekali kemarin tidak mendapatkan ini dan itu. Tidak berkesempatan ini dan itu. Itu semua bagi orang yang beriman tidak mengkhawatirkan. Karena apa? Karena kenikmatan dunia yang luput atau tidak berhasil diraih, tidak berhasil dicapai, tidak ada masalah. Itu sesuatu yang kecil, karena nanti bisa diperoleh gantinya. Apalagi kalau kenikmatan dunia ini sifatnya sementara. Ya, memungkinkan untuk kita cari, ya, untuk kita dapatkan gantinya. Tapi kalau di kenikmatan akhirat yang ketika luput, berarti tidak ada kesempatan untuk mengambilnya kembali. Jadi la khaufun alaihim itu untuk ke depan, untuk hari akhir, walahum yahzanun untuk ke belakang. Ke belakang berarti apa? Masa lalu. Yang sudah lewat. Kalau sudah bicara masa lalu, yang lewat artinya yang tadi pun itu termasuk masa lalu. Karena masa lalu itu artinya yang sudah lewat. Baik lewatnya baru 1 jam sampai 1 abad. Itu sudah lewat. Nah,
Itu tafsir kedua. Sekarang kita lihat tafsir yang ketiga. Kita bisa lihat di bawahnya. Bisa digeser. Ya. Kita lihat tafsirnya di sini. Tafsir dari Markas Ta'zimil Quran di Madinah. Kita lihat tafsirnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang yang keluar dari agama Yahudi dan Nasrani, ini Sabi'in, mereka semua jika beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, itu kata kuncinya, iman kepada Allah dan hari akhir. Dibarengi dengan melakukan amal soleh. Maka bagi mereka, pahala atas keimanan dan amal soleh tersebut. Jadi tidak disebutkan, tetapi sudah jelas. Pahala untuk iman dan pahala untuk amal soleh, yang pahalanya susah untuk dihitung. Karena kalau bicara amal soleh saja, ada amal soleh yang pahalanya 1 huruf 10, seperti membaca Quran. Tapi ada yang pahalanya bisa sampai 700, seperti infak, menyisihkan sebagian harta di jalan Allah SWT. Dan ada yang bisa sampai tak terhingga. Demikian pula iman. Kita tidak menemukan dalil iman itu pahalanya seperti apa hitungannya. Karena memang pahalanya besarnya luar biasa. Nah, jadi mereka akan mendapatkan pahala atas keimanan dan amal soleh mereka, dan mereka tidak akan ditimpa rasa takut dari siksaan. Nah, ini tadi kita sampaikan, takutnya untuk sesuatu yang akan datang. Takut dengan apa yang akan mereka hadapi di akhirat. Yaitu apa? Takut dengan siksaan. Karena apa? Karena kalau punya modal iman dan amal soleh, ini modal untuk terbebas dari siksa atau azab. Kemudian, namun mereka adalah orang-orang yang berada di zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ini menegaskan seperti tafsir yang pertama tadi. Adapun orang-orang yang berada di zaman setelah Nabi Muhammad SAW diutus, maka mereka diperintahkan untuk beriman kepadanya. Maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi pilihannya cuma tinggal Islam. Tidak ada pilihan yang lain. Ini tafsir yang ketiga. Menguatkan. Tapi kita bisa lihat penjelasan tambahannya adalah tidak ada rasa takut dari siksaan. Dari apa yang akan mereka hadapi, maksudnya siksaan di akhirat. Nah, sekarang kita pindah lagi ke tafsir berikutnya, Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir. Zubdatut Tafsir ini adalah ringkasan tafsir Fathil Qadir. Fathil Qadir itu tafsir aslinya, tafsir karya Imam Syaukani. Lalu diringkas oleh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar. Diringkas jadilah Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir. Jadi ringkasannya. Sehingga kita bisa bayangkan kalau baca aslinya, ya sudah pasti kitab tafsir yang besar. Dan sudah pasti bukan 1 jilid, juga bukan 2 jilid. Nah, sekarang kita lihat di sini. Innalladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Membenarkan Nabi Muhammad SAW dan menjadi pengikutnya. Jadi ini untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan walladzina hadu. Hadu artinya orang-orang yang memeluk agama Yahudi. Pendapat lain mengatakan orang-orang yang bertaubat. Yakni bertaubat dari penyembahan anak lembu. Lalu wan nasara, dan orang-orang Nasrani. Nah, di sini ada keterangan tambahannya. Selain yang barusan hadu juga dikasih keterangan, karena hadu itu bisa bermakna taubat. Sementara
An-Nasara dinisbatkan kepada Nasirah di Palestina karena dari situlah Nabi Isa alaihissalam berasal, dari kota Nasirah. Ini pendapat tentang asal-usul penamaan Nasara. Pendapat kedua bahwa Nasara adalah orang-orang yang menolong. Nasara yang suruh itu artinya menolong. Karena menolong Nabi Isa alaihissalam membela, berada di pihaknya Nabi Isa alaihissalam ketika berhadapan dengan musuh-musuhnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Sabi'in. Kalau Sabi'in ini siapa? Yaitu kaum yang keluar dari agama Yahudi dan Nasrani. Kemudian mereka menjadi penyembah malaikat yang sebagian mereka masih ada di Irak. Ini salah satu makna dari Sabi'in. Jadi tadi kita sampaikan Sabi' itu asalnya adalah maknanya keluar. Jadi asal katanya condong atau miring. Jadi keluar dari Yahudi, keluar dari Nasrani. Kalau dalam bahasa kita, murtad. Nah, orang-orang dari umat Nabi Muhammad SAW yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in, yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal soleh. Man amana, yang beriman di antara mereka. Dari 4 golongan tadi. 4 golongan itu apa saja? Pertama, umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, orang-orang Yahudi. Yang ketiga, orang-orang Nasrani. Dan yang keempat, orang Sabi'in. Kalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, lalu beramal soleh, maka balasannya adalah selain mereka mendapatkan pahala, falahum ajruhum inda rabbihim, mereka dapat pahala di sisi Allah SWT, lalu wala khaufun alaihim, mereka tidak akan merasakan takut. Walahum yahzanun, dan mereka tidak merasa sedih. Nah, tafsirnya gimana? Kita lihat di sini, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Setelah diturunkannya ayat ini, kemudian Allah menurunkan ayat wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu dari yang bersangkutan. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Pertama, tafsir yang disebutkan ketika kata-kata yang tidak perlu diterjemahkan atau ditafsirkan itu dirasa cukup dengan pemahaman yang selama ini ada, maka tidak dicantumkan. Kita lihat di sini ada beberapa kata yang tidak ada penjelasannya. Kan ayatnya innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin ada. Terus man amana billahi, cuma disebutkan man amana. Selanjutnya billahi wal yaumil akhir wa amil sholihan falahu ajruhum inda rabbihim. Tidak dicantumkan karena dirasa sudah bisa dipahami. Nah, baru wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Isinya sama dengan tafsir sebelumnya. Pada tafsir keempat ini, Zubdatul Tafsir, ada penegasan ayat yang disampaikan. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Siapa yang cari agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama yang diyakini tersebut dari yang bersangkutan. Dan lebih parahnya, wa huwa fil akhirati minal khasirin.
Allah memberikan penegasan, orang seperti itu pasti akan menjadi orang yang rugi. Na'udzubillahi min dzalik. Pasti akan menjadi orang yang rugi. Bisa dibantu mic-nya. Mic-nya masih nyala. Ya, terima kasih. Nah, kalau disebutkan secara khusus pasti rugi, itu artinya itu sebuah keniscayaan yang tidak mungkin orang terhindar dari situ. Sekarang kalau kita di dunia, kita ditawari peluang bisnis. Ada orang nawarkan, mau nggak bisnis? Bisnisnya bisnis A misalnya. Tapi begini, ini kondisi perusahaannya sebetulnya lagi kurang sehat. Kemudian kondisi keuangan juga sedang. Lalu ketiga, manajemen. Keempat, karyawan. Nah, lalu kita mendapatkan informasi kok kayaknya potensi ruginya ini besar. Kita yang mau berbisnis seperti itu mikir. Apalagi kalau kita tidak punya pengetahuan, tidak punya pengalaman yang cukup masuk ke dunia bisnis. Sangat berisiko. Maka kita pasti akan memilih cari yang lain lah. Daripada milih bisnis seperti itu. Ini di dunia, kalau kita berpikir bisnis yang kita garap. Ini masih ada lagi yang mic-nya nyala. Nah, ini kalau kita mau berbisnis. Dan padahal itu belum pasti rugi. Tapi kalau lihat kondisinya kok kayaknya berat. Dan peluang untuk ruginya besar. Padahal nggak pasti tuh. Bisa saja itu nanti kondisi awal yang ternyata di balik itu ada potensi keuntungan yang luar biasa. Tapi intinya yang seperti itu saja kita mikir-mikir. Apalagi kalau ada yang menawarkan dan menyampaikan ini bisnisnya pasti rugi. Dan yang menyampaikan seorang ahli, seorang yang berpengalaman, seorang pakar, maka kita pasti akan berhitung. Sama juga dengan orang milih agama. Milih agama selain Islam itu pasti agamanya tidak akan diterima oleh Allah SWT. Bayangkan, udah pasti nggak diterima itu kan kita capek. Udah capek ibadah, capek mengerjakan ini itu, capek menyisihkan sebagian harta, pasti nggak diterima lagi. Ya kan kalau orang yang mau menggunakan pikirannya, menggunakan hatinya, pasti akan mencari yang lain. Rugi. Udah capek, pasti rugi. Udah capek, pasti tidak diterima. Kalau kita bekerja, dan bekerja apapun, sebaik apapun sudah pasti tidak diterima, kita akan berpikir, mau mengerjakan pekerjaan itu. Karena pasti tidak diterimanya. Dan pasti ruginya. Makanya ayat ini menjadi penegasan dan menjadi ayat yang menghubungkan apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Menegaskan bahwa siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Kalau ayat yang populer kan, Inna dina indallahil Islam. Ini tafsir Zubdatut Tafsir. Sekarang kita lihat berikutnya. Kita bisa lihat ke bawahnya, tafsir berikutnya. Bisa digeser. Nah, di sini ada Al-Wajiz dari Profesor Dr. Wahbah
Zuhaili. Profesor Wahbah Zuhaili, saya ceritakan sedikit profilnya. Beliau ini alumni Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar. Beliau sangat senior. Beliau lulus tahun 1956. Kemudian melanjutkan ke Fakultas Hukum di Universitas Ainus Syams. Tahun 57. Nah, beliau kemudian meraih gelar magister yang kedua di bidang bahasa di Universitas Al-Azhar di tahun juga yang sama, tahun 57. Dan Universitas Kairo. Jadi di Mesir itu ada Universitas Al-Azhar, ada Universitas Ainus Syams, kemudian ada Universitas Kairo, Jami'atul Qahirah. Ya. Jadi S2-nya 2 kali. Kemudian meraih gelar doktornya dari Universitas Kairo. Dari Fakultas Syariah tahun 1963. Ya, mungkin sebagian kita belum lahir. Ya, saya termasuk yang belum lahir. Jadi tahun 63 beliau sudah lulus S3. Di saat yang sama, sebagian kita belum lahir. Nah, lalu pada tahun lulusnya sebelum 63 ya. Karena tahun 63 itu beliau sudah mengajar di Universitas Damaskus. Tahun 63 beliau sudah mengajar di Universitas Damaskus. Damaskus itu Suriah. Dan beliau banyak berkiprah di bidang dakwah. Beliau punya beberapa karya yang terkenal di bidang fikih. Ada Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, fikih Islam, dan dalil-dalilnya, kalau terjemah harfiahnya, tapi nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berjilid-jilid. Yang jelas tebalnya lebih dari 0,5 meter. Nah, beliau juga nulis tafsir Al-Munir. Nah, tafsir Al-Wajiz ini lebih ringkas. Kita lihat di sini penjelasan beliau. Ini terjemahnya, sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Nabi Muhammad SAW dan menjadi pengikutnya. Yang pertama. Yang kedua, orang-orang Yahudi. Yang ketiga, orang-orang Nasrani yang menolong Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, orang-orang Sobi, yaitu mereka yang meninggalkan agama Yahudi dan Nasrani, lalu menyembah para malaikat dan bintang-bintang. Di antara mereka ada yang tinggal di wilayah Irak. Nah, 4 golongan ini kalau beriman kepada Allah dan hari kiamat, lalu beramal soleh yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ini kata kunci penting tambahannya, diperintahkan oleh Allah. Artinya jangan sampai orang merasa ini beramal soleh tapi amal solehnya tidak disyariatkan. Nah, orang-orang seperti itu, mereka niscaya akan mendapatkan pahala untuk keimanan dan amal soleh yang mereka kerjakan,
dan pahalanya jelas di sisi Allah SWT pada hari kiamat. Nah, orang seperti ini tidak ada ketakutan bagi mereka pada kengerian kiamat. Ini berhubungan dengan apa yang akan mereka hadapi. Tadi disebutkan dengan siksaan, azab. Karena kalau orang dibangkitkan, lalu dalam kondisi ketidakpastian, kita ini masuk surga apa tidak, kemudian kita ini akan dihisab dulu apa tidak, kondisinya mengerikan. Karena nanti masing-masing sendiri-sendiri. Nah, mereka akan dijauhkan dari rasa takut dari semua peristiwa yang mengerikan di hari kiamat. Dan mereka tidak sedih terhadap apa yang meninggalkan mereka di dunia. Jadi ada tidak sedih dengan apa yang luput, yang tidak berhasil diraih dari kenikmatan dunia. Nah, keterangan tambahannya adalah ada sababun nuzul, sebab turunnya ayat. Kata beliau, ayat ini diturunkan di tempat sahabat Salman Al-Farisi yang kita kenal sebagai seorang sahabat yang berasal dari Persia, mencari agama, mencoba untuk mencari yang dianggap lebih baik dari yang selama ini diyakini, dan sampai akhirnya ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Al-Wahidi meriwayatkan dari Mujahid, dia mengatakan bahwa ketika Salman Al-Farisi bercerita kepada Rasulullah SAW tentang sahabat-sahabat beliau, bersabda, mereka di neraka. Lalu Salman mengatakan, bumi ini rasanya menjadi gelap bagiku. Kemudian turunlah ayat, turun ayat ini. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa 'amila shalihan walahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nah, akhirnya kata Salman, seakan-akan gunung atau seakan kebenaran itu nampak jelas. Jadi artinya ada orang-orang yang memang niatnya cari kebenaran. Dan mereka tunduk, patuh, taat. Tapi mereka hidup sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Terus gimana mereka? Nah, ketika turun ayat ini menjadi penegas, penguat untuk menjelaskan bagaimana kehidupan mereka. Nah, ini beberapa contoh tafsir, dan di bawahnya nanti masih ada sekitar mungkin 3 tafsir lagi, yang isinya kira-kira hampir sama dengan yang sudah disampaikan sebelumnya. Dan kita bisa lihat di sini bagaimana orang-orang di masa lalu dengan orang-orang di masa sesudah Nabi Muhammad SAW. Mereka nggak ada pilihan selain beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kata penutupnya bahwa kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keselamatan adalah dengan beriman dan beramal soleh. Nah, ini ulasan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.